Memori. Apa sih memori itu? Memori adalah sebuah perangkat yang dapat menyimpan informasi. Memori banyak jenisnya. Ada volatile dengan non-volatile. Non-volatile adalah apabila listrik diputus, maka informasinya yang terdapat di dalam memori masih dapat tersimpan. Sedangkan volatile adalah apabila listriknya diputus, informasinya akan hilang. Memori bekerja dengan mengubah data, yang dalam hal ini data tersebut bisa saja berupa video, musik, gambar, ataupun teks menjadi bit. Bit adalah satuan terkecil dari data yang berupa angka 1 dan 0. Nah, bit-bit inilah yang kemudian akan disimpan dalam memori. Kenapa sih kita butuh memori? Apakah otak kita dan selembar kertas tidak cukup untuk menuliskannya? Nah, Anda dapat membuktikannya dengan cara Anda ambil kamus, baca isinya, hafal. Bandingkan dengan Anda membaca terus menuliskannya di kertas ataupun menuliskannya dalam perangkat memori. Bagaimana? Tentu saja saya tidak bermaksud menyebut Anda, karena memang itulah tujuan memori. Memori diciptakan karena otak manusia punya keterbatasan dalam mengingat hal-hal. Demikian. RAM. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait RAM, di mana RAM itu singkatan dari Random Access Memory, yang saat ini sangat-sangat berkembang performanya gitu kan. Di mana zaman sekarang teknologi semakin berkembang dan RAM pun lambat laun semakin berkembang gitu kan. Di sini fungsi dari RAM sendiri bagi komputer adalah untuk sebagai penyimpan data sementara, di mana penyimpanan data sementara ini digunakan pada sebuah komputer atau yang sering kita gunakan itu adalah laptop gitu kan. Semakin besar kapasitas RAM yang kita miliki, maka akan semakin besar pula dan semakin cepat pula kegiatan kita di sebuah komputer gitu kan. Misal antara RAM yang kapasitasnya itu 1 GB dengan 2 GB itu tentu memiliki perbedaan. Perbedaannya apa? Tentu di sini kecepatan RAM yang memiliki 2 GB, ukuran 2 GB itu lebih cepat. Kemudian jenis RAM gitu kan. Di sini saya akan menjelaskan terkait dua jenis RAM, yaitu SDRAM dan DDRAM. Merupakan random memory dinamik gitu kan, dimana kecepatannya adalah 66 sampai 133 MHz. Jenis SDRAM ini digunakan pada saat Pentium 1 gitu kan, Pentium 2, Pentium 3 dan Pentium 4 banyak digunakan pada Pentium ini. Jadi SDRAM adalah tipe-tipe lama gitu kan, dan jumlah slotnya pada SDRAM adalah 168 pin dan bentuknya adalah Dual Inline Memory Module atau DIMM, disingkat DIMM. Kemudian DDRAM. DDRAM sendiri adalah lanjutan dari SDRAM, pengembangan lebih lanjut dari SDRAM. Jadi tentunya di DDRAM itu adalah lebih cepat gitu kan. Dimana kalau di SDRAM itu dengan bentuknya itu single clock cycle dapat dibilang 1 kali, dan DDRAM itu data 2 kali lebih cepat gitu. DDRAM sendiri terdiri dari ada beberapa macam jenis yang kita kenal, yang itu pertama DDR1, DDR2 dan DDR3. Dimana saat ini yang sering kita gunakan adalah DDR3 yang kita gunakan di PC, laptop yang terbaru gitu. Dan banyak slotnya itu 184 pin di DDRAM ini gitu kan. Dan di DDR RAM ini adalah RAM yang sering kita gunakan pada saat ini, dan mungkin Anda juga sudah menggunakannya saat ini. Terima kasih. Sial kali ya, berapa menit tuh? ROM. ROM adalah salah satu penyimpanan pada komputer. Tidak seperti RAM, ROM ini bersifat permanen. Artinya, data yang disimpan di dalam ROM ini tidak mudah hilang
atau berubah walaupun listrik dimatikan. ROM ini pada awalnya diciptakan pada tahun 1890. Dengan versi awal, ROM dalam penyimpanannya dilakukan dengan cara penulisan langsung kepada piringan silikon dengan metode yang sangat kuno. Konsekuensinya, sangat banyak masalah yang ditimbulkan. Nah, seiring perkembangan zaman, diciptakanlah ROM-ROM jenis baru. ROM modern sering terlihat dalam bentuk IC. Seperti halnya RAM, ROM mirip seperti RAM dalam tampilan fisik. Yang membedakan adalah angka yang ditulis pada fisiknya ROM dan RAM. Nah, ROM terdiri dari 4 jenis. Satu mass ROM, terus ada PROM, EPROM, double EPROM. Mass ROM ini adalah yang seperti saya katakan tadi, ROM jenis yang paling tua dengan versi awalnya, menggunakan teknik masking. Kemudian PROM. PROM dibuat oleh pabrik dalam keadaan kosong. PROM ini memiliki keunikan hanya dapat diprogram satu kali saja. Jenis yang berikutnya yaitu EPROM. Nah, EPROM ini keunikannya hanya dapat dihapus, akan tetapi dengan menggunakan bantuan sinar ultraviolet. Kemudian ada double EPROM. Double EPROM ini memiliki siklus tulis 10 sampai 100.000 kali, tergantung jenis dan merek. Nah, yang membedakan dari double EPROM dengan EPROM, EPROM ini memiliki jendela kecil di atas IC-nya, di mana jendela ini bertujuan agar sinar ultraviolet dapat menyinari chip silikon di dalamnya. Nah, demikian penjelasan dari saya. CD-ROM, pasti sampean sudah tahu apa itu CD-ROM. Itu salah satu tempat penyimpanan yang berupa piringan optik, yaitu dia bisa menyimpan sampai kapasitas 700 MB atau 7 juta bita. Pada awalnya CD-ROM ini ditemukan pada tahun 1983 yang seiring dengan diperkenalkannya audio digital compact disc. Dalam pembuatannya, DVD-ROM ini pertama-tama itu dibuat sebuah itu plastik. Nah, terus yang disinari oleh sinar laser. Lalu sinar laser, hasil dari sinar laser itu akan berbentuk lubang-lubang atau pit. Nah, nanti di dalam hasil sinar laser itulah yang menjadi deretan kode yang nantinya akan berisi data. Lalu CD-ROM ini hanya bisa bersifat membaca atau hanya bisa membaca membaca data dalam piringan itu, ya. Dan untuk yang membacanya itu dibutuhkan alat yang namanya CD drive. Pasti teman-teman sudah pernah melihat CD drive kan, ada di laptop, di type up dan macam-macam lah. Dan pada perkembangannya DVD-ROM itu bisa ditulis atau bisa ditulis berulang-ulang, yaitu yang disebut dengan CD-RW. Dan CD-ROM itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama yaitu ATA dan SCSI. Perbedaannya dengan dua jenis ini adalah kecepatannya dalam membaca. Untuk ATA itu mencapai 100 sampai 130 Mbps. Sedangkan untuk SCSI itu mencapai 150 Mbps. Tentu teman-teman sudah tahu kan fungsinya untuk apa, ya. Bisa untuk biasanya tuh digunakan untuk menginstal OS atau sistem operasi seperti Windows, Linux dan lain-lainnya, gitu kan. Atau untuk install game dan lain-lain. Untuk jenis piringan penyimpanan ini ada beberapa jenis, yaitu ada CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM, DVD combo, dan DVD-RW. Perbedaannya yang mendasar adalah hanya bisa membaca dan menulis, ya kan. Untuk CD-RW itu hanya bisa membaca CD. Salah. Untuk CD-ROM itu hanya bisa untuk membaca CD. Sedangkan untuk CD-RW itu bisa untuk membaca dan menulis
pada CD, yaitu biasanya menggunakan aplikasi ada Nero, Power ISO, Ultra ISO, dan Brazero. Mungkin banyak lain-lain lagi. Dan untuk selanjutnya itu DVD-ROM. DVD-ROM itu hanya bisa untuk membaca dari CD dan DVD. Selanjutnya DVD combo. DVD combo itu gabungan dari CD-ROM, DVD RW, dan DVD ROM. Dia bisa membaca dan menulis, tetapi hanya bisa menulis pada CD kosong. Dan yang terakhir yaitu DVD RW, itu komplit gabungan dari semuanya tadi. Dia bisa menulis, bisa membaca dari CD maupun DVD. Sekian, terima kasih. Hard disk. Hard disk merupakan sebuah perangkat penyimpanan yang bersifat non volatile, yaitu yang artinya perangkat tersebut jika aliran listriknya diputus maka datanya tersimpan secara permanen. Nah, hard disk pertama kali ditemukan oleh insinyur IBM yang bernama Reynolds Johnson. Reynolds apa Reynolds Johnson? Hard disk pertama kali diciptakan oleh insinyur dari IBM yang bernama Reynolds Johnson tahun 1956. Hard disk pertama ini mempunyai piringan atau platter sebanyak 50 buah dengan tinggi 0,6 meter dan kapasitas 4,4 MB serta kecepatan putaran platter mencapai 1200 rpm. RPM di sini adalah rotasi per menit platter tersebut berputar. Platter terbuat dari bahan keramik, kaca, atau aluminium yang dilapisi suatu bahan kimia yang dinamakan ferromagnetik yang digunakan untuk menyimpan data yang kita simpan. Dan data tersebut juga dilindungi oleh suatu lapisan, yaitu lapisan karbon. Untuk membaca dan menulis ke dalam hard disk dibutuhkan suatu alat yang dinamakan head. Head ini terpasang dalam slider dan slider terpasang dalam arm yang terus bergerak mengikuti perputaran dari hard disk tersebut. Platter yang merupakan tempat penyimpanan dari hard disk tersebut dibagi menjadi beberapa tempat. Untuk menyimpan suatu data dalam platter dibutuhkan suatu alamat yang dinamakan track. Nah, track tersebut dibagi lagi menjadi potongan-potongan yang disebut dengan sektor. Nah, di sektor inilah data disimpan dengan kemampuan menyimpan sebanyak 512 byte. Dalam satu platter itu dapat menyimpan 10 miliar data bit dalam komputer. Udah, itu Be. Selamat siang. Jadi saya di sini dari mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan sedikit tentang micro SD sebagai standar media penyimpanan portable saat ini. Pertamanya, micro SD ini dikembangkan oleh 3 perusahaan besar, yaitu SanDisk, Matsushita, dan Toshiba, dengan tujuan untuk memberikan kemudahan kepada pengguna dengan memberikan suatu produk yang jauh lebih kecil, jauh lebih efisien, dan jauh lebih mudah digunakan sebagai standar media penyimpanan untuk perangkat-perangkat portable semacam handphone dan PDA. Micro SD ini awalnya kembangan dari MMC, yaitu dengan ukuran yang jauh lebih besar, dan itu digunakan di standar HP Nokia dan juga standar untuk perangkat-perangkat tahun 2000-an. Jadi saat ini MMC itu sudah jarang sekali digunakan, namun keberadaannya masih bisa dikatakan cukup eksis. Untuk saat ini pengembangan dari micro SD itu sudah sangat luas, di mana seluruh perangkat sudah menggunakan atau sudah menstandarisasikan penggunaan micro SD yang ukurannya juga cukup lebih kecil. Ini saya punya sampel dari contoh dari micro SD buatan Fijin dengan kapasitas 1 GB. Nah, untuk kapasitas micro SD ini memiliki kapasitas terbesar yaitu 32 GB,
Sedangkan untuk SDXC yaitu Extended Capacity itu bisa sampai 2 terabyte. Kita bisa lihat di sini bahwa dimensi dari micro SD ini cukup kecil, di mana dimensinya adalah 3 dikali 25 dikali 11 dan dikali 0,13 mm kubik. Ya, cukup kecil untuk sebuah standar penyimpanan dan itu memberikan kemudahan. Tambah lagi di sini kita bisa melihat pin kuning. Inilah yang digunakan sebagai semikonduktor untuk menghubungkan dengan pin-pin yang ada di perangkat portable. Karena ini oke, mungkin sekian. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan tentang USB Flash Drive atau yang dikenal sebagai flash disk. Flash disk itu adalah suatu alat penyimpanan data yang mempunyai alat penghubung USB terintegrasi. Tipe memori ini bersifat memakai gerbang yaitu gerbang NAND. Flash disk ini ditemukan oleh Fujio Masuoka. Dan pada tahun 1987 dengan nama NAND Flash Drive. Cara penggunaan flash drive ini sangatlah mudah. Hanya tinggal mencolok ke dalam PC atau komputer ataupun juga laptop yang ingin dilihat datanya. Komponen flash di sini yaitu sambungan USB, 2 pengontrol penyimpanan USB, ketiga titik uji, 4 chip flash memori, 5 osilator kristal, 6 LED, 7 write protect switch, 8 ruang kosong untuk flash memori yang akan digunakan untuk menambahkan memori. Flash di sini sangatlah kecil, tetapi walaupun kecil, cepat, tanpa baterai, dan sangat ringan dan mudah dibawa. Itu saja yang saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.